Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zerli Putriati. Saya dari kelas TIC. NPM saya 2024-12-212. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS, yaitu membuat ERD akademik. Mata pelajaran basis data, dosen pengampunya Bapak Badri. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang pertama, di sini saya akan membuat entitas admin atau staff. Nah, di sini terdiri dari atribut nama admin, setelah itu ada ID admin, ini sebagai primary key-nya. Setelah itu ada no HP, dan ada juga jabatan. Nah, seperti ini. Lanjut, yang kedua, di sini saya akan membuat entitas prodi atau fakultas, tapi saya singkat jadi fak saja. Di sini terdapat atribut ID fakultas, ID prodi sebagai primary key-nya. Setelah itu ada nama prodi, ada fakultas, dan ini sudah selesai untuk atributnya prodi. Nah, karena prodi ini berelasi ke admin staff, jadi kita harus bikin relasinya atau garisnya seperti ini saja. Mungkin kurang ke bawah. Nah, ini kita kasih mengelola. Nah, seperti ini. Nah, karena ini berelasi dari admin staff ke prodi, jadi kita harus tambahkan foreign key-nya. Yaitu adalah ID admin. Karena di atas itu juga ID admin.
ini. Nah, untuk kardinalitasnya ini adalah 1N. Jadi satu admin staf bisa mengelola banyak prodi seperti itu. Satu, kita duplikat. Aduh. Satu N. Selanjutnya kita akan membuat entitas mahasiswa. Oke, jadi kita langsung membuat tabel entitas mahasiswa. Oh, maaf. Terusnya ini kita kasihkan relasinya dulu. Mahasiswa di sini kita buat mahasiswa. Dengan atributnya yaitu ada NIM sebagai foreign key-nya, sebagai primary key-nya maksudnya. Setelah itu ada jenis kelamin, setelah itu ada alamat. Karena mahasiswa ini berelasi ke entitas prodi, jadi kita tambahkan di sini memiliki. Kita buat relasinya dulu. Sini saja. Nah, seperti ini. Kita tambahkan ID prodi. Sebagai foreign key-nya. Ini sebenarnya kurang nama guys, nama mahasiswanya belum. Nama seperti ini saja. Selanjutnya dari entitas mahasiswa ini saya akan membuat entitas pembayaran. Oh, ada yang terlupa. Sebelum ke entitas pembayaran, dari prodi ke mahasiswa ini relasinya
atau kardinalitasnya adalah 1N. Jadi satu prodi bisa memiliki banyak mahasiswa. Jadi kita kasih kardinalitasnya saja dulu di sini. Nah, 1N. Oke, lanjut. Nah, lanjut kita bikin ke pembayaran. Di dalam entitas pembayaran ini ada atribut. Pastinya untuk primary key-nya ada ID bayar. Selanjutnya ada tanggal bayar. Selanjutnya ada jumlah bayar. Selanjutnya ada status. Jadi sudah lunas atau belum nih gitu. Nah, seperti ini. Nah, karena pembayaran ini berelasi ke entitas mahasiswa, jadi kita bikinkan relasinya. Melakukan pembayaran seperti ini. Jadi kita di pembayaran ini harus menambah atribut dari primary key-nya mahasiswa, yaitu name sebagai foreign key-nya di pembayaran. Seperti itu. Nah, untuk kardinalitasnya ini, jadi satu mahasiswa itu bisa melakukan banyak pembayaran, jadi 1N. Nah, seperti ini. Lanjut kita ke entitas berikutnya. Di sini saya akan membuat entitas KHS. Nah, di sini saja mungkin KHS dengan atribut yang pertama adalah ID KHS sebagai primary key-nya. Nah, seperti ini, dan selanjutnya ada semester. Setelah itu ada IPK semester. Kita singkat IPK SEM. Seperti ini saja, biar tidak terlalu panjang. Selanjutnya ada ini sudah selesai. Nah, karena entitas mahasiswa dan KHS ini juga berelasi, jadi kita langsung gabungkan saja.
mendapat kok miring ya. Mendapat KHS. Untuk kardinalitasnya ini adalah satu mahasiswa mendapatkan satu KHS juga. Jadi 1 dan juga 1. Nah, sudah selesai. Lanjut kita ke entitas berikutnya. Di sini saya akan membuat entitas KRS. Oke, entitas KRS. Kita taruh di sebelah sini saja. Nah, untuk atribut dari KRS ini pastinya ada yang paling utama, yaitu ID KRS. Sebagai primary key-nya. Selanjutnya ada tahun ajaran dan juga semester. Nah, selanjutnya karena KRS ini berelasi dengan mahasiswa, jadi kita harus menambahkan foreign key-nya. Kita tambahkan dulu relasinya. Seperti ini. Kita tambahkan dulu ininya, yaitu foreign key-nya adalah name sebagai FK. Nah, untuk kardinalitasnya ini adalah satu mahasiswa bisa mengambil banyak KRS. Jadi 1 untuk mahasiswa dan N untuk KRS. Nah, seperti ini. Lanjut di sini saya akan membuat entitas dari mata kuliah. Kita taruh.
Nah, untuk atributnya itu berisi nama mata kuliah, nama MK, ada juga kode MK sebagai primary key-nya, ada SKS, Nah, selesai untuk mata kuliah. Nah, untuk entitas mata kuliah ini dia itu terhubung dengan entitas KRS. Jadi kita tambahkan dulu, tapi kita rapikan dulu untuk atribut mata kuliah ini. Kok susah ya? Nah, seperti ini. Kita langsung hubungkan dari KRS ke mata kuliah. Dipilih Nah, seperti ini untuk relasinya. Untuk kardinalitasnya, jadi banyak KRS bisa dipilih satu mata kuliah, atau sebaliknya satu mata kuliah bisa dipilih dalam banyak KRS. Jadi di sini ada N dan 1. Nah, seperti ini. Nah, karena mata kuliah dan KRS ini berelasi, jadi kita harus menambahkan foreign key-nya di dalam KRS-nya. Jadi kita tambahkan kode mata kuliah di sini. Sebagai foreign key-nya. Nah, seperti ini. Lanjut, kita akan membuat tabel, maksud saya entitas kelas. Oke, kita kecilin. Nah, untuk entitas kelas, kita taruh di atas saja. Untuk atributnya ada ID kelas sebagai primary key,
dan juga ada nama kelas dan juga tempatnya di mana. Nah, seperti ini. Nah, karena kelas ini berelasi ke entitas mahasiswa, jadi kita buatkan dulu untuk relasinya. Lah, terdaftar di Nah, seperti ini terdaftar di kelas. Jadi, kita untuk kardinalitasnya ini adalah banyak mahasiswa di dalam kelas. Seperti itu. Jadi, N untuk mahasiswa dan satu untuk kelas. Jadi banyak mahasiswa dalam satu kelas seperti itu. Jadi kita harus masukkan primary key-nya kelas ke dalam foreign key-nya mahasiswa. Jadi kita tambah saja di sebelah sini. Itu ada ID kelas sebagai foreign key. Nah, seperti ini. Lanjut, setelah itu kita membuat entitas ruang. Kita taruh di sebelah sini saja. Ini saja. Nah, untuk di ruang ini ada atribut utama pastinya, yaitu ID ruang. Sebagai primary key-nya. Dan ada nama ruang. Selanjutnya ada kapasitas dan ada tempat.
seperti ini saja. Ini kita kecilin aja nih. Kita X saja. Nah, seperti ini saja. Lanjut. Nah, karena entitas ruang ini terhubung dengan entitas mata kuliah, jadi kita buatkan dulu relasinya. Digunakan untuk mata kuliah seperti itu. Nah, untuk kardinalitasnya ini, jadi satu ruang itu bisa digunakan banyak mata kuliah. Jadi 1N seperti itu. Untuk satu untuk ruang dan satu untuk ruang dan N untuk mata kuliah. Nah, seperti ini saja. Karena entitas ruang ini terhubung dengan entitas mata kuliah, jadi di mata kuliah kita harus menambahkan foreign key-nya untuk ruang. Di sini ada ID ruang sebagai foreign key-nya. Nah, seperti ini. Lanjut, di sini saya akan membuat entitas dosen. Kita taruh di atas sini saja. Untuk dosen ini kita akan memberikan atribut NIDN sebagai primary key-nya. Nah, seperti ini. Ada no telepon. Setelah itu ada nama dosen. Dan yang terakhir ada alamat. Ini saja. Nah, untuk entitas dosen ini dia itu berelasi ke entitas mata kuliah. Jadi kita harus membuat relasinya. Ini agak miring karena mau nggak muat. Mengajar mata kuliah seperti ini. Nah, untuk kardinalitasnya ini jadi satu dosen itu bisa mengajar banyak mata kuliah. Jadi satu untuk dosen dan N untuk mata kuliah. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Ini kita sudah hampir selesai. Jangan lupa untuk foreign key-nya kita masukkan ke dalam mata kuliah.
di sini ada NIDN sebagai foreign key. Nah, oke, lanjut. Di sini saya akan membuat entitas nilai. Nah, di dalam entitas nilai ini terdapat atribut yang pasti. Yang utama adalah ID nilai. Sebagai primary key-nya. Dan ada hasil nilai dan ada sudah ini ternyata sudah terlalu banyak. Nah, seperti ini saja. Ini kok kelewat terus garisnya. Nah, seperti ini saja. Nah, karena entitas nilai ini berelasi dengan entitas mata kuliah, jadi kita bikinkan relasinya dulu seperti ini. Ininya. Nilai seperti ini. Nah, untuk kardinalitasnya ini adalah satu mata kuliah bisa punya satu nilai seperti itu. Jadi satu untuk mata kuliah dan satu ini kita nggak kelihatan satunya. Satu untuk nilai. Oke, jangan lupa tambahkan foreign key-nya di dalam nilai. Ada kode mata kuliah. Oke. Sudah hampir selesai. Lanjut. Nah, dari entitas mahasiswa ini itu berelasi juga dengan entitas nilai, karena mahasiswa pasti punya nilai seperti itu. Nah, kita terus ini. Nah, seperti ini. Memperoleh nilai seperti ini. Untuk kardinalitasnya adalah satu mahasiswa memperoleh banyak nilai ternyata. Oke. Nah, jadi jangan lupa juga kita tambahkan foreign key-nya. Di sini kita tambahkan primary key-nya dari mahasiswa apa itu, yaitu adalah NIM. Oke. NIM sebagai foreign key. Nah, seperti ini. Kita cek lagi. Lihat untuk mata kuliahnya. Nah, dosen uang
mahasiswa. Oke, terus ke pembayaran. Ke KHS. Oh, ternyata ada yang lupa dari entitas mahasiswa ini ke HS kan ini berelasi. Ini berarti kurang forinke-nya dari mahasiswa. Yaitu di sini kita tambahkan NIM FK. Seperti ini. Oke, ini sudah benar. Sekian pembuatan ERD dari saya. Saya ucapkan alhamdulillah. Wassalam. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.